Salam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pernahkah kita merasa uang bulanan seolah menguap begitu saja? Di era digital seperti sekarang, dengan godaan diskon dan tekanan sosial yang terus mengikuti tren banyak yang dari kita, terutama Gen Z dan Gen Alpha selanjutnya, justru terjebak di pola pikir yang salah. Belanja dahulu, sisanya baru ditabung atau diinvestasikan. Padahal rumus seperti itu jalan cepat menuju ketidakpastian finansial. Di kemudian hari, justru di bangku sekolah kita jarang diajarkan soal ini. Akibatnya, banyak dari kita sadar ternyata uang bisa menguap begitu saja. Hari ini saya ingin mengajarkan kita semua untuk mengubah kebiasaan tersebut. Investasi bukan sekedar tren sesaat untuk cara instan menjadi kaya. Investasi fondasi strategis untuk memastikan masa depan kita tetap aman, produktif, dan ibarat tenanglah, benar-benar merdeka soal finansial ya. Ibarat kita udah tidak terlalu bergantung sepenuhnya bekerja hanya untuk uang saja. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas dua instrumen yang sedang sering diperbincangkan. Pertama, reksadana pasar uang alias atau RDPU yang menjadi pilar stabil untuk tujuan keuangan jangka menengah, dan kedua, aset kripto yang menawarkan peluang pertumbuhan tinggi sekali, namun wajib dikelola dengan disiplin resiko yang ketat. Ya, kalian tahu lah kalau kripto tuh kalau masuk awal tuh enak banget, tapi kalau kalian masuknya di harga atas, waduh, minusnya ngerinya. Minusnya 50%. Kalau kalian masuknya di atas, kayaknya udah plus 9. Kayaknya kalau kalian udah masuk di atas, jatuhnya minusnya udah 99% kalau taruh di meme coin. Nah, itu resikonya kalau kita tidak kelola dengan baik. Kita harus manajemen resiko. Kita juga akan membahas pola pikir investasi dulu, baru belanja. Adalah kunci selama ini yang sering terlewatkan. Mari kita mulai dari fondasinya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan alias OJK, tahun 2023, jumlah investor pasar modal di Indonesia sudah menembus angka 12 juta, dan generasi muda mendominasi pertumbuhan ini. Namun perlu diingat, literasi yang tinggi belum tentu diikuti dengan tindakan nyata seperti reksadana pasar uang alias RDPU memegang peran yang sangat penting. Gampangnya, RDPU ini tempat pakai dana lebih cerdas dari tabungan biasa. Dana yang ditaruh untuk jangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia, deposito bank, atau obligasi dari pemerintah. Karena itu resikonya sangat rendah, likuiditasnya tinggi, diimbangin hasil historis cenderung stabil. Biasanya lebih baik daripada bunga tabungan biasa atau deposito retail. Lalu mengapa RDPU itu penting? Karena ia berfungsi sebagai macam berangkas cerdas yang menyimpan dana darurat, biaya pendidikan, biaya pengobatan, bahkan uang muka kendaraan atau properti melalui resmi lewat contohnya bibit. Waktu adalah aset terbesar Gen Z dan generasi Alpha. Dengan memenuhi lebih awal, efek bunganya compounding akan bekerja secara maksimal. Disiplin, literasi, dan kemampuan mengendalikan emosi terhadap gejolak pasar itu jauh lebih berharga sekedar mengejar keuntungan sesaat.
Oke, penutup. Rekan-rekan yang saya hormati, investasi bukanlah tentang menjadi kaya dalam semalam. Investasi tentang membangun ketahanan finansial, menyiapkan dana darurat, mewujudkan tujuan hidup, dan mengelola risiko dengan kepala dingin. Tuh, kepala dingin. RDPU memberikan kita stabilitas dan ketenangan pikiran. Sementara aset kripto menawarkan peluang pertumbuhan yang tinggi asalkan kita mengolahnya dengan disiplin, alokasikan tidak terbawa arus FOMO. Intinya kita harus research, banyak mencari informasi gitu. Nggak perlu nunggu gaji kita naik atau cari waktu yang tepat. Mulailah dari bulan ini, sisihkanlah 100.000 buat untuk reksadana pasar uang. Pelajarilah satu koin yang luminatin dan konsisten pelan-pelan dan disiplin kecil. Hari ini jauh lebih berarti daripada rencana besar yang nggak pernah dieksekusi. Jangan biarkan rasa takut dan keserakaan mengendalikan keputusan finansial kita. Masa depan yang aman tidak dibangun dari keberuntungan semata, melainkan dari perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin. Sekian, terima kasih Pak dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf dari kekurangan yang dalam penyampaian. Semoga materi ini menjadi pengingat sekaligus pematik untuk mengambil tindakan nyata mengelola keuangan kita. Shalom semuanya.